Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Ijip. Kali ini Mak Ijip mau makan mie ayam bakso lagi. Tapi kali ini Mak Ijip nggak pengen baksonya, pengen yang mie ayam gitu. Ini hujannya lumayan deres, sore-sore, siang menuju sore. Suara hujannya kedengeran banget kan, itu lumayan deres memang. Nah ini pesenannya Pak Ijip tok yang pakai bakso. Mak Ijip sama Mas Ijip lagi nggak pengen Salah, bakso. Tapi kalau Mas kebalik. Ijip memang nggak Mie suka bakso ayamnya dari satu, kecil. mie ayam bakso. Mie ayamnya dua, mie ayam baksonya satu. Dari awal masuk Mak Icip tuh lihat pegawainya itu wajahnya gitu deh, jadi kayak Mak Icip ada feeling ini nih pasti disalah-salahin gitu. Mak Icip kan juga bekerja di bidang kuliner. Mak Icip juga ngerasain punya pegawai itu sejak tahun 2006, jadi udah ngerti banyak sedikit banyak gitu ya karakter-karakter para pegawai. Jadi ngelihat dari wajah dan gerak-geriknya itu Mak Icip udah bisa menilai, oh ini begini, oh ini begitu. Begitu masuk sini Mak Icip tuh udah gini, loh ini kayaknya nggak enak banget nih, ini orangnya itu kerjanya nggak tulus dari hati, ini mesti ada aja gitu diapain ternyata bener kan, pesennya apa dikasihnya apa. Nggak hanya satu dua tempat aja Mak Icip bisa nilai orang begitu masuk, oh ini pelayanannya bagus, oh ini begini, oh ini begitu. Kalau udah dari pandangan pertamanya gitu terlihat begitu, ternyata ada yang disalah-salahin pesennya, ada yang pesennya nggak dikasih-kasih kayak gitu. Ada juga Mak Icip pernah makan di tempat yang viral gitu ya, banyak pengunjungnya, rame, makanannya juga enak, tapi sayang pelayanannya ada mungkin yang waitersnya itu selalu salah-salah. Ada yang Mak Icip pesen nggak datang-datang, tapi yang nggak Mak Icip pesen itu datang bolak-balik, padahal bukan itu pesanan Mak Icip. Terus Mak Icip tuh bilang sama Pak Icip, ini kalau nggak dibenerin manajemen karyawannya, nggak benar-benar di briefing untuk benar-benar melayani konsumen dengan seenak-enaknya sendiri gitu, ini bakalan cepet tutup. Walaupun secara logika gak mungkin tutup ya, karena tempatnya itu rame banget dan memang masakannya itu enak banget. Masakannya juga lumayan cepet datangnya, cuman ya itu sampai hampir 2 jam itu bolak-balik salah mulu kasih makanan yang dipesan. Ada satu apa dua pesanan gitu yang nggak datang dan selalu salah. Datang sih datang, tapi bolak-balik yang udah diberiin, udah dimakan sampai habis juga, tapi masih datang itu lagi, itu bisa 2 kali sampai 3 kali. Sedangkan pesanan Mak Icip yang belum datang itu nggak datang itu sampai akhir makan selesai semua. Terus udah juga berusaha sangat sabar banget ya, udah habis makanan yang udah tersedia, tapi ada 2 masakan yang belum datang. Nah ini juga sama, dari awal masuk itu Mak Icip udah lihat pegawainya itu ada yang wajah-wajahnya sama tingkah lakunya tuh gitu deh, sama kayak pas masuk ke sini mau beli mie ayam ini. Dan bener aja pas beberapa bulan kemudian Mak Icip lewat ke tempat yang dulu yang pernah Mak Icip datengin, terus Mak Icip bilang ke Pak Icip kalau ini bakalan tutup kalau manajemennya nggak dibenerin, nggak di briefing dengan bagus. Ternyata beneran tutup, kayaknya terlalu banyak yang komplain. Sebenarnya Mak Icip menyayangkan banget kalau sampai tutup, karena dirasa Mak Icip cocok banget, tinggal benerin aja manajemen karyawannya. Mak Icip itu usaha dari tahun 2006, jadi udah ketemu banyak pegawai, banyak karakter manusia. Memang mengelola manajemen manusia itu bener-bener seni ya, gimana kita bisa melihat orang, menilai orang, menganalisa orang, terus ini gimana bagusnya, gimana kesimpulannya, supaya usaha kita tetap jalan dengan baik apapun yang terjadi. Untuk yang baru mau mulai di bidang usaha, mau kuliner ataupun bidang lainnya, modalnya banyak banget ya, tidak hanya sekedar modal materi saja, modal mental, waktu, tenaga, pikiran, perasaan, pokoknya semuanya. Jadi bagi yang manja-manja aja nggak usah deh coba-coba bidang usaha mandiri, udah paling aman ya udah kerja di tempat orang aja. Nah itu jauh lebih aman. Palingan kalau kerja di tempat yang enggak besar, perusahaan pabrik yang besar gitu, paling ya udah tinggal siap-siap mental bolak-balik cari kerjaan baru. Jadi sebenarnya mau usaha sendiri ataupun bisnis ataupun kerja di tempat orang ya sama aja, effortnya tetap harus semuanya dari hati dan kuat. Nah kan nggak kayak biasanya, ini sekali-kali deh videonya Mak Icip bahas beginian, nggak bahas tentang kulinernya mulu jadinya. Oh ya, terus ada lagi nih pengalaman kita lagi makan di tempat mie Aceh gitu ya.
Nah, kita kalau ke suatu kota itu ke situ pasti mampir karena memang enak banget. Rasanya juga bikin kangen. Makanya kalau lagi ke kota itu Mak Icip sempetin ke situ. Nah, waktu terakhir ke sana itu Mak Icip kecewa berat sebab apa? Karena masaknya itu pedes. Pedesnya itu tidak ada toleransinya. Mak Icip tuh udah seneng pedes ya, tapi ini pedesnya itu tidak bisa dimakan, yang bener-bener pedes banget. Kalau Mak Icip udah begini, Mak Icip udah nggak bisa nahan untuk bilang ke pegawainya, maaf ya mas, maaf ya mbak, ini begini, ini begitu. Mak Icip detailin semuanya. Terus Mak Icip juga bilang nggak kasihan po sama yang punya warung, kalau warungnya sampai nggak ada pengunjungnya, itu terus tutup, mau kerja di mana, mau cari kerjaan lagi yang lain, nggak capek begitu terus seumur hidup. Misalnya saya begini, penggemar lama, langganan lama, kalau ke kota itu selalu nyempetin ke sini, terus ini pelayanannya kayak gini, masakannya. Saya jadi kalau mau kesini lagi mikir lagi, dan itu nggak hanya saya, kasihan banget kan ownernya. Amanah dan etos kerja yang tinggi itu butuh banget ya mbak ya mas, kasihan sama yang gaji sampean. Mau didengar apa enggak, mau dilaksanakan apa enggak, tapi Mak Icip udah lega karena Mak Icip udah menyampaikan kewajiban Mak Icip untuk menyampaikan sesuatu yang baik. Lebih dari 3 tempat Mak Icip selalu ngomong sama pegawainya baik-baik begitu. Mungkin karyawannya nggak terima, tapi yang penting Mak Icip udah merasa lega karena demi kebaikan ownernya juga. Kasihan ya karena membiayai karyawan juga, kalau sepi bayarnya pakai apa. Problem manajemen karakter pegawai ini memang menurut Mak Icip itu lumayan inti selain chef untuk masak. Jadi bener-bener harus kerja tim yang bagus dari semua rekan kerja dalam tempat kerjaan. Gak apa-apa ya, Mak Icip kali ini gak bahas sama sekali makanan yang Mak Icip makan, tapi malah sharing yang lainnya. Ya udah, gitu dulu video dari Mak Icip kali ini. Ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe supaya kita bisa jalan-jalan dan makan-makan bareng terus, supaya Mak Icipnya juga lebih semangat lagi bikin video-videonya. Terima kasih udah klik short video dan live dari Mak Icip. Oh iya, komunitasnya juga diklik ya fotonya. Ini nih tempatnya, ini enak banget. Wassalamualaikum, bye.